Dampak penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah ditanggapi oleh Wakil Presiden akan melakukan penataan kembali agar pemberian subsidi BBM tepat sasaran. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM ini merupakan dampak dari situasi global dan pemberian subsidi pada BBM dialihkan menjadi bantuan sosial. Namun Wapres menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial ini harus tepat sasaran, sehingga penerima bantuan benar-benar yang seharusnya menerima. Dampak kenaikan pasti akan ada. Ya. Apakah itu berpengaruh kepada kemiskinan ekstrim? Karena kita sudah memberi bantalan ya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh. Tapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat daripada itu dan terus untuk menjaga, karena pemerintah kan sudah punya target kemiskinan ekstrim 2024 0%. Wapres juga menambahkan pemerintah sudah mempunyai target untuk kemiskinan ekstrim pada 2024 ini 0%. Dan pemerintah juga akan mencegah agar dampak negatif dari penyesuaian harga BBM ini tidak terlalu besar. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, usai kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ke Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan bansos dengan pendataan yang tepat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait instruksi Wakil Presiden tersebut? Kami sudah terhubung dengan ahli kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. M. Husni Tamrin. Selamat petang, Pak Tamrin. Selamat petang, Mbak Nada. Ya, Pak, pemerintah akan segera melakukan penataan kembali terkait pemberian subsidi BBM untuk bantuan sosial. Lalu bagaimana pendapat Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak Tamrin? Ya, yang paling penting tentu kalau kita ngomongin subsidi BBM, ya yang paling penting kan adalah targeted ya. Artinya sasarannya itu tercapai gitu. Selanjutnya, Pak? Tapi ini jadi nggak mudah. Ya. Artinya kan begini, subsidi yang paling baik itu kan subsidi kepada orang, ya. Dan tadi Pak Wakil Presiden sudah menyampaikan bahwa subsidi ini akan diberikan terutama untuk para miskin ekstrim. Itu kalau dalam kategori kemiskinan itu yang desil 1-2 ya. Nah, tapi dalam persoalan BBM kan bukan hanya 1-2, tapi 3, 4, 5, 6 mereka-mereka yang rentan miskin. Ini juga terutama para pengemudi ojek, para pelaku-pelaku transportasi ini perlu disalurkan BLT BBM-nya. Idealnya mereka langsung disampaikan BLT BBM, pemerintah daerah bertanggung jawab, idealnya gitu. Tapi masalahnya kita kan nggak hidup di dunia ideal gitu ya. Di dunia nyata kan idealnya itu adalah bahwa para penerima BLT ini itu sudah terdata melalui by name by address ya. Nah, tapi kan kita tahu semua DTKS kita bermasalah, banyak data bermasalah, dan disinilah memang kerja keras dari pemerintah daerah untuk bagaimana merapikan kembali, dan bukan hanya sekedar merapikan tapi mempercepat penyaluran distribusi. Kalau enggak nanti ini berantakan semua. Kira-kira gitu deh, Mbak Dada. Baik, Bapak, sebagai target kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024, apakah bansos dan BLT ini perlu dilakukan oleh pemerintah? Oh, kalau memang ya itu kan target presiden kan 0% untuk kemiskinan ekstrim, artinya desil 1-2 itu benar-benar udah nggak ada ya. Nah, artinya siapa ini yang 1-2 ini harus jelas benar orangnya gitu ya. Kalau kita nggak punya data, kan persoalan pada data gitu. Kalau data ini aja kita masih sengkarut gitu ya, artinya masih kacau-kacauan. Nah, makanya pemerintah daerah lah yang paling tahu kan gitu. Pemerintah daerah yang paling tahu dan harus mulai ya. Jadi tidak harus menunggu dari Kemensos ya, DTKS-nya mulai. Saya pikir semua pemerintah sudah mulai melakukan itu. Cuman sekarang persoalannya adalah bagaimana memverifikasinya supaya data itu benar-benar data yang awal dari data sensus 2010 itu menjadi data real untuk 2022, 2023 sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat. Oke, itu yang paling disoroti ya Pak ya, bagaimana bantuan tersebut bisa sampai ke orang yang tepat sasaran.
Tapi saya minta saran Pak, saran Anda untuk masyarakat melihat situasi ekonomi global yang masih bergejolak saat ini, sehingga harga BBM ini perlu dilakukan penyesuaian. Saran untuk masyarakat bagaimana Pak Tamrin? Ya, kalau untuk masyarakat nggak banyak yang dilakukan, kan artinya kebijakan sudah diambil, harga sudah naik, dan besok kita akan berhadapan dengan potensi kenaikan harga barang. Jadi tentu satu-satunya jalan ya bersabar, jangan panik, pasrah, kalau mau marah jangan anarkis. Baik, tentunya terima kasih untuk Bapak Dr. M. Husni Tamrin, ahli kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya. Dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Ribuan masyarakat Kabupaten Muara Enim yang terdaftar sebagai penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial sebagai kompensasi BBM. Warga mendatangi kantor pos Kabupaten Muara Enim untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah secara tunai. Bantuan sosial ini sudah direalisasikan mulai kemarin hingga 10 hari ke depan. Kepala Kantor Pos Cabang Muara Enim Abdul Wahab membenarkan saat ini sudah berlangsung pembagian bantuan sosial sebesar Rp500.000 berupa bantuan kompensasi BBM sebesar Rp300.000 dan sembako Rp200.000. Penerima bantuan sosial di Kabupaten Muara Enim berjumlah 23.454 keluarga penerima manfaat atau KPM untuk 11 kecamatan, mulai Kecamatan Blimbing hingga Kecamatan Semenderaya. Dalam penyaluran ini sesuai jadwal dengan 3 kategori untuk mengambil penerima, membawa surat pemberitahuan KK dan KTP asli. Kantor Pos Muara Enim saat ini sedang membagikan penyaluran bansos dari pemerintah berupa program bansos kompensasi BBM dan bansos sembako dengan besar uang Rp500.000. Jumlah penerima untuk kantor pos Muara Enim saat ini ada 23.454 untuk 11 kecamatan. Warga selaku penerima manfaat mengaku bersyukur dan terbantu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dari Kades. Oh, dari Kades. Pemberatan dari Kades ya? Nilainya tahu, Pak? Nilainya 500 ya? Sering dapat, maksudnya udah pernah dapat sebelumnya, Pak? 2 kali. 2 kali. Mana? Kebantu lah. Kebantu lah, Pak. Walaupun sedikit itu, Pak. Walaupun sedikit kebantu kan. Kami kan motif. Apalagi kondisi ini, Pak ya? Kondisi kayak ini. Bantuan apa ini, Bu? Bantuan PLT. PLT ya? Ada berapa? 500.000. 500. Itu dah Untuk kebutuhan Sehari-hari. hari ya. Jadi saya terbantu, Bu, dengan bantuan ini, Bu ya. Pihak kantor pos menghimbau kepada masyarakat datang sesuai jadwal untuk menghindari kerumunan. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumsel melaporkan.